Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-Nya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas seputar tafsir Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kita sedang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa di antara keistimewaan membaca Bismillahirrahmanirrahim di hadis yang terakhir kita baca, bahkan itu dikuatkan dengan sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah atas keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah bersumpah bahwa tiadalah seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu kecuali Allah berikan kesembuhan. Itu satu. Yang kedua, Allah bersumpah bahwa tiadalah seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu kecuali Allah berikan keberkahan terhadap sesuatu itu. Inilah yang kedua yang belum tuntas kita kaji pada pertemuan yang lalu. Bagaimana bentuk-bentuk keberkahan yang kita peroleh, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bentuk-bentuk keberkahan itu kita sudah menyampaikan beberapa hal. Nah, kali ini kita akan lanjut sebelum masuk. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini sasaran kita dalam pengajian kali ini. Disampaikan oleh ulama bahwa untuk mencapai keberkahan dengan maksimal, jadi saya katakan di sini dengan maksimal, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya betul-betul kita hayati kandungannya. Kita hayati komposisi yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, sehingga betul-betul kita bisa merasakan keberkahan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana komposisinya ini yang perlu kita hayati?
Nah, ini nanti bagian akhir setelah kita tuntaskan dulu bentuk-bentuk keberkahan dalam membaca bismillah, baru kita masuk di situ. Dan saya kira inilah yang utama ini. Ya, sebab dari sekian banyak nanti kita sampaikan keberkahan yang kita dapatkan dengan bismillahirrahmanirrahim, itu bisa maksimal, bisa kita raih dengan tadi memahami makna-makna atau komposisi-komposisi dalam bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut dulu bentuk-bentuk keberkahan daripada bismillahirrahmanirrahim. Ulama menyampaikan bahwa ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu hendaknya kita sertakan Allah. Jadi setiap kali kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti saat itu kita meyakini bahwa Allah beserta kita. Jadi ini yang disampaikan oleh ulama. Jadi ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu berarti Allah ada di sisi kita. Allah beserta kita. Allah bersama kita. Nah, ketika hal ini betul-betul kita resapi, kita rasakan bahwa Allah bersama kita, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan memperoleh 3 hal keberkahan. Ini sebenarnya ini sudah ada sebagian proporsinya, tapi ini belum secara keseluruhan. Jadi ada 3 keberkahan yang Allah berikan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita merasakan kehadiran Allah. Merasakan kehadiran Allah. Nah, apa itu? Pertama, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan membimbing kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita ini bahwa Allah ada bersama kita, maka Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Kita akan dibimbing. Kita akan dibimbing. Dibimbing itu apa? Ya tentu di antara hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat, tentu kita ingin sukses dan selamat. Sukses dan selamat. Sukses di dunia, selamat di akhirat. Itu yang kita inginkan. Nah, ketika dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, membaca bismillahirrahmanirrahim, dan kita sertakan Allah di sisi kita, atau kita yakini bahwa Allah bersama kita, maka keberkahan yang pertama kita peroleh adalah kita insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa sukses dan selamat. Sukses di dunia dan selamat di akhirat. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika kita sertakan Allah, ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan senantiasa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Hanya dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita.
Tapi itu dari syaratnya, harus kita yakin bahwa Allah bersama kita. Itu saja. Maka Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kenapa Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang. Ketika Allah sayang kepada kita, maka tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang kita peroleh ketika dalam setiap membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sertakan Allah, yaitu insya Allah kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah. Jadi ketika kita beraktivitas yang diawali dengan Bismillah, maka harus yakini Allah akan selalu menjaga kita. Kenapa? Karena kita selalu yakin Allah bersama-sama kita. Karena kita yakin Allah bersama kita, maka pasti Allah jaga kita. Makanya kita tidak misalnya kita di kantor, misalnya kita orang kantoran ini. Lalu di satu sisi alhamdulillah kita punya karir ini selalu mudah. Karir terus naik. Nah, biasanya kan yang namanya manusia, biasanya kan kalau dalam satu kantor begini, ketika ada karir, ya salah seorang di situ baik, selalu naik karirnya, tidak menutup kemungkinan ada di antara kantor itu yang iri, ya iri hati, dan memang kemungkinan besar itu bisa terjadi. Kenapa? Karena iri itu terjadi itu hanya ada pada orang yang seprofesi. Orang yang itu, orang iri hati dan itu hanya itu terjadi itu pada orang-orang yang seprofesi. Ini kan sekantor, seprofesi. Sama dengan profesi yang lain, pengusaha. Sesama pengusaha biasa terjadi ini iri hati. Dan kata ulama, kalau beda itu tidak akan mungkin terjadi iri hati. Tidak. Misalnya pegawai dengan tukang ojek, apa yang diirikan di sini tidak nyambung. Jadi sesama saja seperti itu terjadi. Nah, ketika misalnya ada di antara teman-teman kantor ini mungkin tidak senang karir kita terus meningkat, mungkin dia lakukan hal-hal yang tidak terpuji, ingin menjatuhkan kita. Tapi insya Allah, ketika kita selalu memulai pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, sejak berangkat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, masuk kantor Bismillahirrahmanirrahim, membuka pintu kamar kerja kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan itu syaratnya setiap kali Bismillahirrahmanirrahim ada Allah dalam diri kita, selalu kita yakin Allah bersama saya, maka apapun usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan kita punya karir itu tidak akan berhasil. Kenapa? Allah lindungi dan menjaga. Ini keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, di antara keberkahan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan jauh atau
terhindar dari syaitan. Di sini ada berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, ini ada beberapa bentuk ya terhindarnya kita dari syaitan. Di antaranya ketika kita rutin setiap saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan lari. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mampu mengusir setan. Jadi syaitan akan lari. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya ya, ketika kita mau makan, ya, jangan lupa Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mau makan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah syaitan tidak ikut makan bersama kita. Kenapa? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan kita sudah usir. Ya, berbeda dengan ketika tidak membaca Bismillah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, bahwa ya syaitan itu, syaitan gemuk, syaitan dengan syaitan kurus pernah berdialog. Kenapa kamu kurus? Kenapa kamu gemuk? Lalu syaitan kurus menjawab, saya ini kurus karena tidak pernah makan. Kenapa kau tidak makan? Saya ini disuruh menjaga, disuruh menggoda orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu ketika mau makan, selalu Bismillah. Saya tidak ikut makan. Lalu setan kurus ini bertanya, terus kenapa kamu gemuk? Saya gemuk ini karena saya ditugaskan untuk menggoda ya, orang-orang yang tidak beriman. Mereka itu kalau mau makan saja, tidak ada Bismillah, makanya saya ikut makan juga. Jadi saya bapak saya lebih gemuk daripada orangnya. Jadi biasakan, jangan dilupai. Bahkan Rasulullah mengajarkan suatu saat mungkin suatu saat kita lupa memulai Bismillah. Nanti pertengahan makan kita ingat, saya ini belum baca Bismillah ini. Nabi ajarkan kalau begitu bacalah Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Dengan Bismillah mulai dari awal sampai akhir. Karena awalnya tadi tidak ada, makanya kita nyatakan ya Allah, ya ini saya sertakan malam ini dari awal sampai akhir. Karena awal tadi tidak ada. Ya, kenapa? Ternyata dengan Bismillah syaitan akan lari. Ya, termasuk juga ketika kita mau masuk rumah Pak, nanti sebentar pulang, jangan lupa sebelum Assalamualaikum, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu bisa supaya ketika masuk rumah saya yang dipilih masuk. Seperti yang kita sudah pelajari apa sih teman-temannya kan? Ya, kenapa? Karena ketika masuk rumah tanpa Bismillah, inilah syaitan masuk dan bisa mengganggu kita punya kehidupan rumah tangga. Itu dampaknya. Demikian pula juga ketika kita mau keluar rumah, tetap baca Bismillah. Bismillah. Bismillahnya boleh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetap Bismillah yang diajarkan Nabi secara khusus. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Atau paling tidak Bismillahirrahmanirrahim keluar rumah. Ya, insya Allah tidak ada yang berani mengganggu. Tidak ada yang berani. Maksudnya apalagi syaitan.
Kemudian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada pembatas antara kita dengan syaitan. Ya, ada pembatas. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada pembatas. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, karena kita ini ada pembatas dengan syaitan, makanya syaitan itu tidak berani mengganggu. Karena ada pembatas. Ya, ada hijab. Ya, makanya syaitan tidak dapat mengganggu. Selanjutnya, ini masih terkait dengan syaitan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan menjauhkan rumah kita dari syaitan. Ini ada sebuah hadis disampaikan bahwa jika seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu menyebut asma Allah, menyebut Bismillahirrahmanirrahim saat dia masuk, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi saya. Tidak ada tempat bermalam. Itu juga di samping tadi menghindarkan gangguan-gangguan syaitan ini terhadap keluarga kita. Nah, juga kita hukum syaitan itu ya, supaya tidak tidur di rumah kita. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin kita baru dengar juga. Ya, ada sebuah hadis, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Diceritakan bahwa Muhammad bin Ja'far dalam menceritakan kepada kami Syu'bah, kemudian hadis ini juga dari Asim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis dari orang yang pernah membonceng Nabi. Jadi ada yang pernah membonceng Nabi, tapi bonceng bukan bonceng sepeda, bukan bonceng motor, ada saat itu bonceng unta. Bonceng ini menceritakan bahwa unta yang digendarai Nabi ini terperosok. Itu terperosok. Lalu yang membonceng Nabi ini langsung mengatakan, celaka setan. Jadi yang membonceng Nabi ini yang ada di depan ini langsung dibilang, celaka setan. Lalu Nabi SAW menegur yang membonceng Nabi ini dengan mengatakan, jangan kamu katakan begitu. Jangan. Memang dia syaitan, betul. Tapi kau jangan bicara, jangan kamu ejer begitu. Jangan kamu bicara begitu. Kenapa? Karena ketika kamu mengucapkan itu, maka syaitan itu semakin membesar. Jadi syaitan itu semakin membesar. Itu kata Nabi. Nah, kalau semakin membesar, maka kekuatannya pun membesar. Nah, kalau dia semakin kuat, bisa mengalahkan kamu. Itu kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, lalu apa yang perlu kita baca itu? Lalu Nabi katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Jadi ketika terjadi seperti itu, jangan bilang celaka setan.
Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau ucapkan itu, niscaya setan semakin lama semakin menguji, ya, sampai bentuknya seperti lalat. Seperti lalat. Mengecil. Kalau sudah mengecil, kekuatannya juga ada apa-apa. Kecilnya itu sampai besarnya seperti lalat. Itu kan. Jadi jangan biasa, ya kan biasanya kalau yang jelek-jelek itu bisa lebih jelek-jelek kan. Tentunya ada akhlak di sini yang diajarkan. Kalau itu setan yang kita bilang cilaka setan jangan. Ya lebih baik kita puji Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis yang lain juga di sini disebutkan. Ini hadisnya sahih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tadi itu kita usir. Ada lagi hadis yang mengatakan ketika kita membaca Bismillah itu sama dengan kita hancurkan syaitan. Dalam hadis dikatakan ma min 'abdi yaqul Bismillahirrahmanirrahim la zaba syaitan kama yadhuru rasus 'ala nar. Ya. Tiadalah seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu hancur sebagaimana hancurnya tembaga dengan api. Seperti itulah hancurnya syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkah-berkah yang lain yang bisa kita dapatkan, misalnya di sini secara singkat saya sampaikan. Insya Allah ketika kita membiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari pembuka rezeki. Ya, pembuka rezeki itu. Apalagi kalau kita ada toko kios sebelum buka itu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pembuka rezeki. Kemudian selanjutnya berkah yang lain daripada Bismillah, insya Allah ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dikatakan bahwa dengan membaca Bismillah kita akan tercegah dari musibah. Ya, jadi pernah Nabi bersabda, berkata kepada Ali, wahai Ali, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat menghadapi musibah? Kemudian Imam Ali mengatakan, tentu ya Rasul. Maka Rasulullah bersabda, jika menghadapi musibah itu petaka, maka bacalah. Baca ini, insya nih, apa tapi hafal semua. Ini artinya biasakan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada tambahan, jadi bukan cuma Bismillah, tapi ada la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ini yang paling bagus. Ini tujuan, insya Allah Allah jauhkan kita dari musibah. Iya. Jadi biasa, jadi ini bagus. Ini juga bagus kalau sebelum keluar rumah baca, kita akan terhindar. Kemudian ini terakhir untuk keberkahan Al-Fatihah. Ketika kita membaca Bismillah sebelum tidur, ya, Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi atau Al-Banteni, ini seorang ulama besar asal Banten, tapi beliau pernah belajar di Mekah, di tanah suci. Itu beliau mengutip sebuah kitab Kasyifatus Sajid. Beliau di situ menemukan bahwa di antara keberkahan Bismillah, ketika seseorang membaca sebelum tidur 21 kali. Ini ilmu lagi untuk kita sebelum tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka kita akan diselamatkan dari beberapa hal. Pertama, pada saat tidur kita tentu diselamatkan dari gangguan jin, syaitan.
Jadi kalau ada jin syaitan yang mungkin tidak, atau jin berupa kiriman, kan ada Pak, ada biasa kan ada orang yang mau kirim-kirim, ya santet, ya pada saat kita tidur itu akan tidak bisa tembus. Yang penting itu kuncinya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Allah juga akan selamatkan kita dari kemalingan. Ya, ini bisa kita amalkan, Pak. Nah, tapi nanti itu ada resepnya itu tadi, komposisinya itu. Kemudian Allah selamatkan kita dari mati mendadak. Nah, mati mendadak. Tapi mati mendadak ini mungkin nanti suatu saat kita jelaskan. Orang mati mendadak itu bukan berarti tadi pagi kita sama-sama jogging, sama-sama makan coto, siang meninggal. Apakah itu disebut mati mendadak? Belum tentu. Tapi nanti. Tapi ada definisi umum. Tapi definisi syariat mati mendadak bukan begitu. Secara umum kata ulama, orang yang dikatakan orang mati mendadak adalah orang yang mati tapi belum ada persiapan. Itu namanya mendadak. Belum ada persiapan untuk akhirat. Meninggal. Oh, itu namanya mati mendadak. Sekalipun mungkin sudah lama mungkin menderita apa. Ya. Kemudian kita juga akan selamat dari kebakaran. Itu dalam kitab itu, Pak. Ya, maksudnya kebakaran malam hari kan tidak malam hari, Pak, ya. Kita akan selamat. Ya, coba insyaallah. Nah, sekarang ini apa resepnya? Ya, apa komposisi yang ada di dalam nilai? Nah, komposisinya pertama, ini kuncinya, Pak. Kalau mau betul-betul Bismillahnya itu pertama. Ketika membaca Bismillah tentu dengan ikhlas. Itu kuncinya satu. Jadi kita baca dengan penuh keikhlasan. Yaitu semata-mata karena Allah. Itu satu. Dan inilah yang paling utama. Sebab tanpa dengan keikhlasan, ya jangankan keberkahan yang kita peroleh, pahala pun tidak ada kalau bukan dengan ikhlas. Jangankan pahala, ya jangankan pahala yang kita peroleh, keberkahan pun tidak diperoleh, tapi justru sebaliknya dosa yang kita dapat. Itu kalau tidak dengan ikhlas. Itu satu. Jadi ketika baca Bismillah, bacalah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, ini komposisinya dan ini perlu kita hayati. Perlu dimasukkan perlu ada penghayatan dalam ketika baca Bismillah. Nah, seperti tadi itu. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, rasakan kehadiran Allah. Atau dalam bahasa agamanya muraqabah. Jadi rasakan atau sadari bahwa Allah hadir saat ini. Rasakan Allah bersama kita. Rasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga.
Ketika misalnya kita sudah baca bismillah, apapun yang Allah berikan, ya apapun hasilnya dari bismillahirrahmanirrahim yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus terima dengan ikhlas. Harus terima dengan ikhlas. Artinya apa? Sudah ada pada saat kita membaca bismillahirrahmanirrahim, jadi sudah ada bentuk keikhlasan dalam hati bahwa ya Allah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Engkau berikan sama saya ikhlas menerima. Sudah ada, Pak. Jadi sebelum Allah berikan, sudah ada bentuk penerimaan keikhlasan. Apapun yang Allah. Kalau misalnya dijadikan begini, tapi mungkin Allah belum memberikan sesuai harapan, tetap kita terima. Ini yang dimaksud. Seperti tadi, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah selamatkan dari ini. Tapi kita sudah harapkan. Tapi kadar Allah, kita kasih kembalikan ini. Contoh, tetap kembalikan dulu. Ini mungkin bagian dari ujian. Mungkin saat itu, mungkin Allah belum izinkan keberkahan itu sama kita. Tapi insya Allah, karena ini ujian, apakah kita ini meneruskan amalan itu atau tidak? Nah, kalau tidak lulus ujian, saya yakin dia ternyata tidak ada manfaat, tidak ada fadilah ini. Ternyata saya sudah masih kembalikan. Ini ujian. Kalau tetap dilakukan, insya Allah disitulah Allah betul-betul wujudkan itu apa yang saya. Kemudian yang terakhir, ini juga bagian dari komposisi bismillahirrahmanirrahim yang perlu kita hadirkan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu munculkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Jadi ketika baca bismillah, artinya ini, ketika baca bismillah, jangan kita ini hanya ingin mendapatkan sendiri manfaat. Itu maksudnya. Tapi kita ya ketika baca bismillah, kita juga dekat untuk menebarkan kebaikan yang kita dapat dari bismillah ini untuk orang lain. Jadi ada niat yang kuat, ada tekad untuk menebarkan kebaikan keberkahan yang kita peroleh bismillah ini untuk orang lain, supaya orang lain juga dapat berkahnya. Itu yang saya maksud. Nah, inilah minimal komposisi ini. Jadi saya ulangi lagi supaya bisa kita lebih memahami lagi. Pertama, ikhlas. Baca bismillah dengan ikhlas. Yang kedua, hadirkan Allah. Rasakan bahwa Allah bersama kita. Yang ketiga, apapun yang Allah berikan sama kita, kita harus menerima. Yang keempat, niatkan kita berbagi kebaikan untuk sesama. Niatkan itu. Apa yang keberkahan yang kita dapatkan, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira inilah kajian kita malam ini terkait dengan keberkahan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan tindak ke hadis berikutnya.
Dan ini baru satu hadis kita baca. Ada lagi hadis berikutnya, dan ini masih terkait dengan fadilah. Ya, tujuannya guru kita di sini, ya, Imam Ibnu Katsir sengaja menyampaikan, menulis atau mengutip beberapa hadis Nabi di sini terkait dengan fadilah. Tidak ada tujuan lain kecuali kita ini semakin yakin. Sebenarnya kita ini sebagai orang beriman, biar satu saja hadis itu sudah cukup untuk meyakinkan. Tapi beliau tidak menambah terus kita keyakinan itu semakin besar dalam hati kita. Setelah demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas kita, dengan tadi itu menghadirkan 4 hal yang insya Allah bisa maksimal keberkahan itu kita peroleh dalam kehidupan. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa taqwa wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.